Ternyata manusia itu emang gak bisa hidup tanpa cinta. Kalau lo ngerasa lo udah punya semuanya tapi gak punya cinta yang cukup, coba dengerin video ini. Buat lo yang ngerasa hopeless romantic, terus ngerasa gak pantas dicintai, ada perspektif yang mesti lo perluas soal cinta dan bentuk cinta itu sendiri. Semua insight yang gue dapat dari buku Conversation on Love. Seperti yang gue bilang, gue bahkan belum menghabiskan setengah dari buku ini, tapi ada banyak perspektif dan insight yang gue dapat, dan ini tuh merubah keseluruhan cara pandang gue terkait cinta dan bentuk cinta itu sendiri. Dari buku ini gue belajar bahwasanya memang manusia itu nggak bisa hidup tanpa cinta. Tapi bentuk cinta itu nggak cuma datang dari romantic relationship aja. Kita sebagai manusia itu emang nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh komunitas, kita butuh orang lain, kita butuh the sense of belonging, rasa pantas untuk merasa di satu tempat, perasaan diinginkan, perasaan saling memiliki sama orang lain, perasaan menjadi satu bagian. Nah, dari buku ini tuh gue belajar bahwasanya cinta itu datang dari connection. Dan koneksi itu nggak mesti hubungannya tentang romantic relationship aja. Tapi gimana caranya lo menumbuhkan self-understanding, self-awareness yang ada dalam diri lo, supaya lo tuh juga punya cinta yang cukup untuk diri lo sendiri. Gue tahu ini memang terdengar klise ya, tapi buku ini tuh akan membukakan pandangan lo bahwasanya memang romantic relationship itu bukan satu-satunya sumber dari cinta. It's not the only sources of love. Bukan cuma tentang pasangan aja, tapi cinta sama diri sendiri. Cinta terhadap pekerjaan juga dibahas di sini. Cinta terhadap mimpi dan passion lo. Cinta terhadap keluarga, orang tua, saudara kandung, friendship. Bahkan koneksi lo sama alam semesta dan semua ciptaan Tuhan selain manusia. Ada satu kalimat yang gue suka banget ya. Kesepian itu adalah bagian dari perjalanan hidup manusia yang pasti dialami. Jadi setiap manusia itu pasti mengalami kesepian dalam hidupnya. Tapi most of the time kesepian itu muncul karena lo ngerasa lo tuh terus-menerus mencari cinta dari luar. Kalau lo terus-menerus mencari, bukan memberikan atau menumbuhkan cinta itu dari dalam, ya lo selamanya akan ngerasa kesepian dan desperate atau putus asa. Padahal nggak seharusnya romantic relationship itu jadi satu-satunya poros kehidupan lo, karena itu bukan satu-satunya sumber kebahagiaan, pun bukan satu-satunya sumber cinta di dunia ini. Buku ini tuh sangat tidak judgmental ya, dia diambil dari berbagai perspektif karena ini tuh hasil wawancara writernya sama berbagai orang dari berbagai latar belakang. Make sense banget di gue kalau banyak orang yang rekomen buku ini, karena buku ini tuh benar-benar heartwarming, benar-benar rasanya tuh seperti dipeluk. Gue jadi paham bahwasanya kesepian yang datang ini tuh kadang ya merupakan pengalaman hidup gue sebagai manusia aja gitu. Menjalani setiap fase kehidupan kayak kehilangan temen, memulai chapter baru. Oh, terus gue pernah dengar juga ada satu kutipan yang bilang kalau misalnya lo tuh dalam setiap fase kehidupan akan terus-menerus merasa lo nggak kenal sama diri lo sendiri, lo ngerasa kehilangan diri lo sendiri. Even lo udah pernah ngalamin, lo akan ngalamin lagi, karena manusia itu kayak bawang yang layersnya banyak banget. Waktu remaja lo mungkin ngerasa kehilangan diri sendiri ketika lo tiba-tiba tamat SMA terus suruh milih jurusan kuliah, lo bingung banget, membuat pilihan yang besar dalam hidup. Terus setelah kuliah lo ngerasa kehilangan diri sendiri lagi karena lo ngerasa salah jurusan. Keputusan yang lo buat mungkin aja salah dan akan berdampak ke masa depan lo. Setelah lo lulus kuliah akan ada lagi krisis yang lo alami, lo akan kehilangan diri lo sendiri lagi. Lo ngerasa bahwasanya takut kalau masa depan itu bukan untuk lo, takut kalau suatu saat lo gak jadi apa-apa dan gak bisa mandiri. Setelah lo kerja pun lo ngerasa hidup gini-gini aja, ada lagi krisis yang lo alami. Begitu terus sampai lo menikah, punya anak pertama, kedua, ketiga, sampai sebelum lo meninggal. Jadi akan sangat wajar kalau misalnya sekarang lo ngerasa sedikit demotivasi, sedikit ngerasa putus asa, kesepian, terus merasa bahwasanya lo mengalami life crisis, kehilangan diri sendiri. Wajar banget. Karena ya ini adalah hidup pertama yang lo jalanin. Kayak gue sekarang ini adalah hidup pertama gue sebagai perempuan umur 26 tahun ini. Jadi wajar kalau masih banyak bingungnya, wajar kalau masih banyak gak taunya, wajar kalau masih banyak nangisnya, wajar kalau misalnya masih banyak harus berjuang mengenal diri sendirinya.